Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia, Ibu Hajah Ardiani dengan manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah anugerahkan kepada beliau beserta keluarganya keberkahan, dijauhkan dari musibah, bencana, bala, dan semua yang tidak diinginkan oleh beliau. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan Amin. dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Tadi di dalam mangkobah, salah satu anjuran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah adalah berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Karena di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa prasangka itu berarti ini prasangka yang jelek. Su'udon, prasangka yang baik itu namanya husnudon. Ikhwan wal akhwat, prasangka yang buruk itu ternyata bisa menutup cahaya Allah, menghalangi cahaya Allah masuk di dalam kolbunya. Dia tidak akan bisa menerima tentang sesuatu yang ada di pikirannya, prasangka-prasangka negatif. Satu contoh begini, ada orang menyampaikan dakwah. Ada orang menyampaikan ilmu pengetahuan, memberikan tausiah, menyampaikan hikmah ilmiah. Tetapi ketika dia mendapatkan tausiah dan sebagainya itu, dia keburu su'ud dan berburuk sangka kepada penceramahnya. Maka bagaimana cahaya ilmu itu bisa masuk ke dalam kalbunya kalau dia tidak mau menerima limpahan-limpahan ilmu yang disampaikan orang tersebut. Belum apa-apa sudah suudon. Itu orang banyak bacot, banyak omong, nggak mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang dikatakan tadi. Dia tidak pernah tahu apakah orang yang ceramah itu bisa melakukan atau tidak. Tetapi sebelum disampaikan limpahan pengetahuan itu dia sudah menolak. Lalu bagaimana cahaya Allah bisa masuk ke dalam kalbunya? Kebalikannya kalau kita husnudzon, husnudzon akan menimbulkan ridho. Husnudzon akan memberikan kesenangan. Begitu kita menerima limpahan ilmu, kita senang. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu. Nah, dengan senang itu wadah kita terbuka, kalbu kita terbuka, hidayah datang, dan cahayanya Allah bisa masuk ke dalam kalbu kita. Artinya dengan berbaik prasangka itu adalah sebuah modal turunnya cahaya, masuknya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu yang disampaikan.
Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Seperti kegiatan manakib online ini. Ya. Kalau sudah berburuk sangka sebelumnya, maka dia tidak akan mendapatkan limpahan cahaya petunjuk untuk mengikuti manakib online. Ya. Dia sudah berprasangka dulu. Ketika prasangka jelek itu sudah masuk di dalam pikirannya, maka dia akan mendapatkan limpahan keburukan dari yang dihasilkan melalui pikiran jeleknya. Oleh karena itu di dalam ayat lanjutannya Allah menerangkan wala tajassasu. Jangan kau cari kesalahan. Ketika dia sudah berprasangka kepada orang lain, misalkan kepada manakib online internasional ini, dia sudah berprasangka buruk. Ini yang ngelola, yang ordinir siapa? Bunda Haya. Lalu kemudian dicari kekurangan Bunda Haya ini. Oh, Bunda Haya ini pernah begini, pernah begitu, dan lain sebagainya. Kemudian pikiran jeleknya itu disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu Allah melarang setelah wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dah. Jangan engkau menggibah, menceritakan kejelekan kepada orang lain. Berarti ini satu paket. Orang yang berprasangka buruk akan mencari kekurangan orang. Akan mencari sesuatu yang diprasangkai keburukannya itu. Kemudian setelah dia mengetahui keburukan orang tersebut, yaktab ba'dukum ba'dah. Dia akan menceritakan kepada orang. Sebagian orang. Nah, inilah orang yang berburuk sangka kejelekan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perbuatan dosa. Karena nanti sambungannya seperti yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an tadi, setelah dia berburuk sangka, maka dia akan mencari kekurangannya. Ketika sudah diketemukan kekurangan-kekurangannya, dia akan menceritakan kepada orang lain. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat, mari kita sama-sama pecinta kesucian jiwa untuk selalu menanamkan husnudzon prasangka baik, karena prasangka baik itu adalah modal wadah kita memperoleh limpahan ilmu, limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali komentar-komentar yang tentu saya tidak buka di sini, bahwa ada yang menyatakan bahwa manakib online internasional itu tidak mendidiklah karena pesertanya mengikuti sambil tiduran, sambil makan-makan, bahkan ada yang tidak pakai baju. Saya perhatikan memang orang ini yang menyatakan tidak pernah saya ketahui mengikuti manakib online internasional karena sudah berpuruk sangka kepada kegiatan manakib online internasional ini, maka dia tidak mendapatkan apa. Ikhwanul akhwat, ketika saya mengenal TKN Suryalaya Senarasa, saya ditelkin melalui lesan beliau Abu Yasoleh. Ketika sudah mendapatkan hak saya untuk mendapatkan talqin dzikir dari lesan beliau Abu Yasoleh, beliau menyatakan, ikut manakib online internasional pagi jam sekian, malam jam sekian. Maka di dalam perjalanan pulang itu saya langsung membuka manakib online internasional itu. Saya langsung berpikiran positif, tetapi untuk mendukung pikiran positif itu saya bertanya. Pada waktu itu saya bertanya kepada Ustadz Nur Ramlan, selaku pembawa acara.
Ustadz, apakah ada perintah Abah untuk mengikuti manakib online internasional? Dan alhamdulillah pada waktu itu saya dikirimi videonya Abah, pengarsa Abah Ash, itu menyuruh murid-murid beliau untuk mengikuti. Nah, ini perintah guru. Nah, kenapa? Ketika ada perintah guru masih ada pikiran-pikiran negatif. Bahkan guru kita begitu berbungahnya dengan terlaksananya manakib online internasional ini. Beliau dengan berbunga hati, dengan bangganya menyatakan bahwa manakib online internasional ini sudah merambah ke beberapa benua, 7 benua. Masya Allah. Bahkan manakib nasional di Gresik itu Bunda Haya sampai dipanggil sebagai pencetus, penggerak, mengkoordinir manakib online internasional. Loh, ketika guru kita memerintahkan, ketika guru kita berbunga hati dengan pelaksanaan manakib online internasional, bagaimana sikap kita sebagai murid beliau? Masih ada prasangka-prasangka yang tidak sejalur dengan apa yang disampaikan oleh guru kita ini, maka buang jauh-jauh prasangka. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa kita harus berhusnudzon. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kehidupan kita ini penuh dengan ketidakpastian. Karena kita tidak mengetahui kepastian-kepastian itu. Yang tahu kepastiannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti memberikan yang terbaik untuk umatnya. Di dalam kehidupan ini kita mengalami ujian demi ujian. Dan sebagai seorang hamba kita harus menerima dengan pikiran positif bahwa ujian yang diberikan Allah kepada kita ini adalah demi untuk mengangkat harkat derajat kita. Kenapa? Karena lewat jalan mana lagi kita diangkat oleh Allah kalau tidak lewat ujian. Orang sekolah saja mau naik kelas itu harus ujian. Mau naik tingkat harus ujian. Allah memberikan peran yang berat kepada seseorang karena Allah mengetahui dia adalah aktor yang cakap di dalam peran tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerimanya dengan pikiran yang negatif, suudon, maka itu bisa diartikan kita tidak ridho dengan keluh kesahnya, dengan sambatannya. Ini menunjukkan ketidakridhoan. Kenapa? Karena dia menyesal atas ketentuan. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Padahal yang terjadi pada diri kita, kesumpekan-kesumpekan, kesusahan-kesusahan, hadirnya ujian demi ujian, itu kadangkala akibat ulah kita sendiri yang terlalu berani hitung-hitungan masalah uang, kemudian pinjem ke sana kemari, pinjem ke bank, akhirnya dia terlilit utang, susah hidupnya. Nah, inilah lalu kemudian dia sambatan, padahal itu akibat dari ulahnya sendiri. Maka kita harus berhusnudzon. Barangkali ini akibat dari ulah saya, maka kita perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Memang banyak persoalan kehidupan ini yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita.
karena tidak sesuai dengan harapan kita, kita sambat mengalami kesusahan. Makanya pangersa Abah mendidik kita. Jangan berpikiran susah. Jadikan pikiran ini bahagia, senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Karena apa? Karena kita dibersamai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, husnudzon kepada Allah. Yang kedua, husnudzon kepada sesama manusia. Karena kalau kita sudah menempatkan suudzon buruk sangka kepada manusia, maka apapun yang dilakukan oleh manusia yang kita suudzoni, itu semuanya menjadi jelek. Walaupun yang dilakukan itu sebuah kebaikan. Karena kita sudah terlanjur suudzon kepada orang lain. Ikhwan wal akhwat, saya pernah suudzon kepada teman, teman SMA. Ketika pulang liburan dari pesantren, kita mau kumpul-kumpul. Istilahnya ngopi lah. Walaupun di warung itu kita tidak pesen kopi, pesen teh anget, es dan sebagainya. Tapi istilahnya ngopi bar. Cukup jauh, sekitar 5 kilometer tempatnya. Saya memakai sepeda motor dan teman saya itu ternyata nyalip. Dia menggunakan sepeda motor terbaru pada waktu itu Yamaha RX King. Nyalip, saya berboncengan dengan teman yang lain, kemudian dia nyalip dan posisi duduknya ketika menyalip itu ngebeltin, posisi duduknya dia miring. Kemudian timbul prasangka buruk, oh, orang ini sombong sekali, sepeda motornya baru, makanya duduknya pakai miring-miring, ngebel. Ternyata begitu ketemu di tempat pertemuan, dia menyatakan, Sporone, aku mau. Mohon maaf, saya tadi duduk agak miring karena pantatku bisulan. Bahasa Jawanya, Sporone, aku mau lunggu rodok miring, bokongku udunen. Nah, ternyata saya sudah berburuk sangka. Miringnya ini bukan karena sombong, tetapi pantatnya itu bisulan. Masya Allah. Saya langsung minta maaf sepurane. Aku wis wis prosongko elek nang sampeyan. Sudah berprasangka buruk kepada sampeyan. Jadi kalau kita sudah berprasangka buruk, ya, maka kelanjutannya kita menuding orang itu dengan kekurangannya, lalu kemudian kita membicarakan kekurangan-kekurangan itu sebagaimana urutan daripada Al-Quran yang saya bacakan tadi. Yang ketiga adalah husnudzon kepada diri sendiri. Karena kalau suudzon kepada diri kita sendiri, maka akan memutuskan semangat kita. Wis laopo bolak-balik ngene gak kira lah. Dia putus semangat gara-gara apa? Karena dia husnudon terhadap dirinya sendiri. Ketika husnudon, prasangka baik itu muncul, maka akan menimbulkan semangat. Semangat beribadah, semangat bekerja. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk belajar. Menumbuhkan prasangka-prasangka baik, positive thinking, prasangka-prasangka yang buruk kita jauhkan karena prasangka yang buruk itu bisa menjadi dosa bagi kita sebagaimana petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi juga panjenengan semuanya. Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.